ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Khas sekalian, kita lanjutkan kajian adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Dan di antara hal yang sepatutnya kita perhatikan adalah tidak mudah putus asa. Majuan juga. Majuan, ayo. Ayo maju. Ayo. Ini kita belajar manhaj menuntut ilmu dan gak ada efeknya di antum. Ayo. Ilmu itu diamalkan, bukan buat sebatas hadir doang. Maju. Taqaddam, kosong. Nanti diisi jin nanti. Iya. Mendingan diisi jin korin antum daripada diisi jin lainnya. Baik. Tidak mudah putus asa. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, Syekh As-Sadhan hafizahullah, terkadang sebagian dari kita telah hadir di suatu majelis ilmu dalam waktu yang lama. Lalu dia berkata, Syekh Fulan telah menjelaskan tentang bab riba. Ya. Enakan di situ kan? Enakan dapat AC. Iya. Antum yang enak, aneh yang menderita ini. Imam paling tahu rasanya kan di sini. Masya Allah. Syekh Fulan telah menjelaskan tentang bab riba. Dan juga telah menjelaskan tentang bab hudud, nikah dan talak. Akan tetapi aku tidak dapat memahaminya kecuali hanya sedikit sekali. Nah ini. Ya. Enggak, emang kayak gitu. Kok kerasa di sini tumben? Hah? Yuk, Ana udah 6 bulan di sini, baru sekarang merasakan kenikmatan ini. Wallahi belum pernah Ana merasakan kenikmatan ini ketika duduk di singgasana ini. Baru kali ini, alhamdulillah. Dan ini bapak yang makan salad nggak hadir? Siapa pak? Pak Jul mana? Oh ada. Oh masya Allah. Ya. Baik. Masya Allah. Gini dong, dari 6 bulan anak sampai mau bilang ke teman-teman, bilanglah siapa yang apa DKM, tambahinlah apa AC atau buat anak gitu biar anak gak istighfar terus dalam hati gitu kan. Tapi ini alhamdulillah jazakallah khair, masya Allah. Ini nikmat banget ini. Udah lah, anak mau nikmatin ini aja lah. Baik, dilanjutkan. Jadi ceritanya ada sebagian dari kita ini hadir di majelis tertentu, majelis ilmu Syekh Fulan atau Ustadz Fulan. Lama dia hadir di majelis Fulan. Lalu dia berkata, Syekh Fulan telah menjelaskan tentang bab riba, ya, tentang riba dan klasifikasi riba. Syekh Fulan beliau juga telah menjelaskan bab hudud, tentang hukum-hukum had, hukum-hukum had, tentang nikah, tentang talak dan seterusnya. Akan tetapi aku tidak dapat memahaminya kecuali hanya sedikit sekali. Ini juga menjadi muskilah dan permasalahan sebagian teman-teman yang ngaji kitab. Ya, sebagian teman-teman yang ngaji kitab sama Ustadz Fulan, Da'i Fulan, tapi kajiannya itu terlalu berat buat dia. Terlalu berat ini bisa karena kitabnya yang memang tidak cocok untuk dirinya, karena dia pemula, sementara kitabnya kitab menengah, atau berat karena memang ustadznya menjelaskannya itu terlalu belibet, ya, atau memang berat karena materi yang disampaikan itu materi-materi yang berada di tengah-tengah atau di akhir kitab. Contoh misal satu kitab fikih madhab, fikih apa? Fikih. Kan awal-awalnya toharoh ya, toharoh. Itu kan kebayang. Ustaz ini ngejelasin tentang masalah toharoh sesuai dengan kitab. Misalnya Bulughul Maram, kitab hadis hukum. Bulughul Maram, kitab toharoh. Itu real sesuai dengan keseharian kita. Ya. Kitab sholat sesuai. Mulai zakat, mulai agak bingung dia. Waduh, ini disuruh unta, kalau kambing ini berapa kambing ini. Wah, mulai bingung dia. Oke, zakat masih agak ringan sebenarnya. Oke, puasa mudah ya insyaallah. Haji mulai puyeng dia. Haji umroh haji nggak pernah.
Bilang, Muzdalifah itu mana? Arafah itu apa? Taunya Yasir Arafat, ini Arafah. Bingung dia. Terdistorsi istilah-istilah pada di benaknya. Mulai kemudian kita berbuyu'. Nah, fikih kan biasa gitu. Habis haji biasanya dagang. Ya kan? Kadang habis haji ada yang nikah. Itu rata-rata gitu. Kita fikih rata-rata gitu. Awalnya apa? Taharah, bersuci, kemudian kitab salat, kemudian sesuai rukun Islam, kitab zakat, kemudian puasa. Ya puasa itu mengandung di dalamnya i'tikaf, misalnya. Kemudian haji dan umrah. Termasuk sembelihan itu di kitab haji dan umrah. Di kitab haji itu guys, sembelihan itu. Nah, habis itu kadang-kadang ada kitab fikih memulai dengan jual beli. Ada yang mulai dengan nikah. Pertanyaannya ikhwan, menurut antum lebih mudah memahami fikih jual beli atau fikih nikah? Ayo sok. Hah? Lebih mudah apa? Jual beli. Tergantung interest orang ini. Kalau dia memang pencari duit, jual beli lebih mudah. Kalau dia pencari wanita, nikah lebih mudah. Beneran. Sesuai interest dia bener. Banyak loh orang-orang yang capek belajar fikih muamalah itu riweh. Dengerin Ustadz Irwandi bisa pusing, anak nggak ngerti. Dengerin Ustadz Fulan yang bicara muamalah, anak nggak paham. Kenapa? Karena dia karyawan dan muamalah dia hanya membeli gitu aja, nggak macam-macam, nggak punya muamalah macam-macam. Makanya nggak kebayang. Tapi dia orang yang pengen nikah. Nah ini kajian tentang nikah, keluarga, cita-citaan, langsung dia. Dan cepat pahamnya. Walaupun prakteknya belum tentu, tapi cepat pahamnya. Nah ini sesuai interest. Kadang-kadang ini ada Syekh Fulan menjelaskan tentang bab riba. Saya enggak paham. Ustadz Fulan tentang bab hudud, hukuman terhadap orang-orang yang berzina lah, sariq, yaitu mencuri lah dan seterusnya. Anda enggak paham. Ada yang tentang fikih nikah dengan talak, cerai, khulu, kemudian ila, zihar dan masa-masa seperti itu. Anda bingung, apa sih artinya? Ya. Ada yang confused dengan itu, bingung. Udah bertahun-tahun tetap nggak paham itu. Akhirnya timbul dalam diri kita ini perasaan putus asa dan tidak mau lagi duduk di sana. Ini, sejak alhamdulillah Allah Taala mudahkan berdakwah. Dulu materi-materi yang ana sodorkan itu berat-berat rata-rata. Dengan bahasa-bahasa yang bahasa penuntut ilmu. Ternyata memang banyak yang give up. Banyak yang mundur, baik teratur atau berantakan. Wah, mundur semua, masya Allah, kesulitan, putus asa kemudian, nggak bisa, ya. Atau misal kita ngaji di sate santri ini, misal usul fikih, kira-kira antum berkenan nggak? Bingung kan? Bingung, jawab aja bingung, apalagi belajarnya. Iya, usul fikih, detail nanti dibahas. Aduh, ya Allah Ustaz, habis pulang kerja dikasih beginian Ustaz. Akhirnya besok nggak hadir lagi. Ini terjadi kadang-kadang. Tentunya hal tersebut banyak terjadi pada saudara-saudara kita, jika tidak pada kita. Meskipun demikian, ilmu itu jika terus diulang-ulang dan setiap saat seseorang mengulang-ulang ilmu yang telah didapatkannya, maka akan hilanglah kebingungan, ketidakjelasan yang ada pada dirinya. Dan ini Anda mengalaminya, dan semua penuntut ilmu mengalaminya, dan mungkin antum juga mengalaminya. Kalau tidak di ilmu syariat, mungkin di ilmu dunia. Namanya murajaah, mengulang. Itu membuat setiap pengulangan ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Imma ilmu dan pengetahuan baru, imma pelekatan yang lebih lekat. Di antara muskilah kita ini, kenapa ilmu itu mubadzir keluar dari benak dan kalbu kita adalah karena tidak murajaah, tidak mengulang. Nyatet sih nyatet, tapi nggak pernah lagi dibuka di rumah. Jangan tanya dengan yang nggak nyatet, ini lebih parah lagi ya. Anda nggak usah nunjuk orang ya, karena terlalu banyak yang ditunjuk. Nah, kemudian dengan mengulang,
seseorang itu akan merasa ilmu ini berharga. Iya. Tapi sekali lagi kembali ke nomor 8, tidak mudah putus asa. Orang yang rajin mengulang pelajarannya itu orang yang tidak mudah putus asa. Sebaliknya, orang yang paling malas mengulang itu biasanya malah yang gampang putus asa. Beneran. Lihat diri kita masing-masing. Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi di bidang ilmu, beliau berkata mengenai dirinya, saya duduk mempelajari masalah haid selama 9 tahun. Sampai akhirnya saya baru bisa memahaminya. Masya Allah. 9 tahun baru menguasai ilmu tentang masalah haid. Iya. Bisa 9 tahun itu. Masya Allah. Maka hendaknya kita tidak mudah putus asa. Karena akal dan kecerdasan setiap orang berbeda. Kecerdasan tersebut akan bertambah dan berkembang karena dibiasakan. Kata mereka, Pak, ala bisa karena biasa. Yang tadi nggak bisa, karena dibiasain akhirnya bisa. Dan rata-rata kita itu pernah mengalami praktek terhadap kaidah ala bisa karena biasa. Yakin deh. Karena dibiasain, bisa akhirnya. Betapa banyaknya di Jabodetabek ini pekerja-pekerja yang di awal kerja nggak bisa dia kerja itu. Benar gak? Benar. Iya, gak bisa. Tapi diajarin dan dia mau bisa karena darurat ya, butuh duit dan seterusnya. Tuh ada, karena ada tujuan, ada goal. Goalnya duit, supaya dapat duit saya harus bisa. Akhirnya tiap hari mumarosah. Yang tadinya gak bisa bikin pecel, karena tiap hari ngeliat temannya bikin pecel, dia niru, bisa akhirnya. Itu betapa banyaknya. Dan rata-rata bukan rata-rata, pekerjaan di Jabodetabek ini, terutama pekerjaan-pekerjaan dalam sektor kuliner, ya, itu dikelola atau dilakukan oleh orang yang padahal bukan ahlinya aslinya, bukan ahlinya. Tadinya bukan ahlinya. Tapi karena pengalamannya, kebiasaannya meniru atau melihat dan mengikuti, maka akhirnya dia bisa akhirnya menjadi mungkin, jadilah alhamdulillah. Anda baru tadi malam melihat ada bebek kalio misalnya. Tahu bebek kalio Pak? Hah? Tahu nggak? Harus tahu. Walaupun belum pernah beli tapi harus tahu. Anda juga belum pernah. Iya. Nah, misal itu satu contoh aja misal. Dan lihat misal antum lihat di misal di GoFood. Ini bukan penganjuran, tapi lihat misal aja. Ternyata anak kaget cabangnya banyak. Enggak. Anak kira bebek kaleo itu cuman kita lewat mana Jatiwaringin ada bebek kaleo. Udah paling situ-situ doang. Ternyata cabangnya banyak. Pertanyaan Anda, apakah semua yang bekerja di bebek kaleo itu adalah ahli bebek semua? Atau pembebek? Pembebek rata-rata. Yaitu membebek, ikut-ikutan, yaitu ya bekerja, nanti juga bisa gitu. Juga kualifikasi sekarang kalau kita mau terlalu ketat untuk menerima kandidat pegawai, nah itu juga kalau diperketat susah kecuali pekerjaan yang memang khusus ya. Susah, apalagi kuliner, udahlah ambil aja lah, ntar juga dia bisa belajar. Akhirnya bisa. Nah sekarang ilmu ini lebih kita dibutuhkan daripada makanan. Kalau untuk bikin makanan aja, orang yang tadinya balelo jahil bahlul bisa, maka harusnya orang yang mau ke ilmu karena dia punya kepentingan untuk akhirat, harusnya dia lebih bisa lagi. Jangan berpikir nggak bisa, nggak, aku mah apa tuh, ya kalau ngomongnya kayak gitu terus nggak jadi. Aku mah apa tuh, bukan apa-apa sih, tapi ayolah, belajarlah. Kalau melihat misalnya Syekhul Islam yang tadi jadi imam misalnya, ya, wah masya Allah beliau hafalannya mungkin nama baru ina atau ina, ya, atau kulhu, atau wal asr itu juga kadang nyasar ke atin gitu. Udah wal asri nyasar ke atin lagi, saking parahnya tuh. Ya jangan gitu, lanjut ayo lanjut, berkembang lah. Jangan putus asa dengan melihat aku mah apa tuh, aku nggak bisa, dan aduh ya Allah mentalnya cemen ini.
Maka hendaklah kita tidak mudah putus asa, karena kita akal kecerdasan berbeda dan berkembang karena dibiasakan. Semakin sering seseorang membiasakan dirinya, maka semakin kuat dan baik kemampuannya. Di antara kisah yang menakjubkan tentang sikap tidak mudah berputus asa adalah dalam menuntut ilmu adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti tentang dirinya. Beliau ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ini salah satu ulama Saudi yang asli dari negeri Afrika, Shinqit, dan beliau Masya Allah mempunyai kitab tafsir Adwaul Bayan. Juga beliau ahli dalam tafsir ahli, usul fikih ahli, ya, kemudian mantik juga ahli, karena beliau punya kitab Adabul Bahthi wal Munazarah, kitab tentang mantik. Juga beliau punya kitab Daf'u Ihamil Ittirab, yang menjama antara ayat-ayat dikompromikan yang dianggap sebagian orang ini ayat bertentangan, tapi beliau menjama kemudian semua fix. Jadi beliau Masya Allah. Juga beliau punya kitab ringkasan terhadap kitab Rawdatun Nazir, namanya Mudzakarah fi Usul Fiqh. Jadi ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau bercerita. Kisah itu beliau sebutkan dalam permulaan kitab tafsirnya, yaitu Adwaul Bayan, bahwa pada suatu hari gurunya menjelaskan tentang suatu masalah. Gurunya beliau nih menjelaskan tentang suatu masalah, namun dia tidak dapat memahaminya, gak ngerti ya. Dan ini wajar, kadang seorang talib sepintar apapun, ada aja masalah yang kadang enggak Allah beri taufik untuk dia mengerti, ya. Maka Shinqiti menceritakan tentang dirinya, kata beliau, ada satu masalah yang belum saya pahami. Lalu ketika saya pulang ke rumah, saya menelitinya kembali dan terus meneliti. Sementara pelayan saya, khadimnya, memegangkan lampu dan lilin di atas kepala saya. Berarti malam ini. Saya terus meneliti sambil minum teh hijau. Green tea berarti ya, teh hijau ya. Green tea. Sampai lewat 3/4 hari. 3/4 hari itu berapa ya, kawan? 3/4 hari berarti berapa tuh? Hah? 3/4 hari. 18 jam. 18 jam berarti ya. Sampai lewat 18 jam ya. Hingga terbit fajar di hari itu. Kemudian beliau lalu terpecahkan problem tersebut, sehingga saya tidak perlu lagi menghadiri pelajaran dari Syekh di hari berikutnya karena saya telah mendapatkan ilmu tersebut. Lihat di sini ibrahnya apa ya, kawan? Untuk satu masalah aja yang beliau tidak paham ketika itu, beliau menghabiskan harinya hanya untuk meneliti hampir 1 hari full day, meneliti satu pembahasan yang belum jelas baginya. Tapi beliau ulang-ulang terus, beliau pikirkan, timbang, akhirnya jelas jadinya. Nah, kalau sekarang bisa lebih diperjelas dengan gini lah. Kajian kitab misalnya. Ikhwan, kajian kitab di Indonesia ini, Jabodetabek terutama, rata-rata kitab-kitab ringan. Rata-rata kitab-kitab ringan. Rata-rata kitab-kitab ringan dan konsumsi umum. Kalau nggak paham juga, kebangetan anak pikir itu. Kitab kayak Fawaidul Fawaid, kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, itu mudah dipahami. Kitab-kitab fikih rata-rata yang dibahas adalah taharah atau salat, puasa. Enggak sampai jual beli. Yang mungkin agak berat fikih muamalah. Mungkin agak berat fikih muamalah. Ya, misal ya. Taib, antum misalnya melihat di antara asatidzah kita yang rajin berbicara tentang muamalah siapa? Ustaz Irwandi misalnya. Ustaz Amin Nur Ba'ith misalnya. Ustaz Muhammad Arifin Badri misalnya. Dan Ustaz Irfan Doni Tirmidzi misalnya. Dan beberapa asatidzah lainnya, tapi selain beliau-beliau itu minor sekali bahas muamalah. Tapi misalnya antum mendengar kajiannya Ustaz Irwandi tentang masalah syirkah atau musyarakah, atau lebih spesifik tentang masalah mudharabah, investasi. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Investasi itu kan bab yang luas ya. Bukan hanya sektor mikro aja untuk warung-warung kecil dan seterusnya, enggak cuma itu. Ada investasi, trading dan seterusnya, masih banyak lagi pembahasannya. Kalau memang antum ada kepentingan misalnya untuk mengetahui ilmu tersebut, antum pengen investasi atau saham,
mempunyai saham di perusahaan tertentu. Ya. Belajarlah dengan beliau, dengar kajian beliau banyak di YouTube. Antum simak. Awalnya paham nggak kira-kira? Enggak. Apalagi pembawaan mungkin Ustaz Irwandi mungkin kurang cocok sama antum. Iya. Antum orang Solo, beliau orang Pekanbaru, orang daerah Sumatera. Bingung. Bahasanya juga agak beda, nadanya beda. Ulang lagi. Ulang lagi. Masih belum paham? Ulang lagi. Atau mungkin dijamak dengan video lain atau kajian lain yang sama temanya. Lama-lama, apalagi kalau itu kajian kitab, kan beliau biasanya nggak mengkaji kitab fikih harta haram beliau kan? Harta haram beliau. Buku-buku harta haram muamalah kontemporer beliau kan? Nah, sambil buka kitab, dengerin beneran. Dan itu pertama mungkin, aduh, susah. 2 mulai agak sedikit terbuka. 3, ini. Dan juga dijamak dengan menyimak tanpa melihat buku. Sampai antum itu hafal dengan track beliau dalam berbicara tentang ini. Oh, ini yang waktu itu bicara. Keinget dengan yang tadi didengar, keinget lagi. Itu malah justru apa? Menambah faedah baru dan mempererat faedah lama. Akhirnya makin paham. Oh, gini gambarannya. Di dalam fikih itu sangat-sangat banyak permasalahan atau bab-bab yang kita sama sekali nggak tahu. Contoh, antum tahu khunsa? Khunsa bukan khunsa. Al-khunsa. Hah? Khunsa, tahu nggak? Al-mukhannats. Mukhannats. Jujur aja, udah pernah dengar istilah ini? Mau tahu nggak? Hanya imam doang yang tahu ini. Tapi benar tadi ada benar kata beliau. Hah? Tentang kebencongan itu ada fikihnya. Banci atau bencong. Ya, ada fikihnya. Khunsa ada maknanya, mukhannats ada maknanya, masing-masing punya rincian hukum. Khunsa ini apa? Khunsa ada 2 model. Lihat. Sekarang antum paham nggak ini? Khunsa tuh bencong apa? Ini bencong. Nggak paham kan? Karena selama ini antum lihat bencong ya bencong aja udah. Enggak, anda pikir, wah ini khunsa nih hukum fikihnya apa nih? Enggak mikir gitu kan? Enggak. Baik. Khunsa model pertama, malahu alata az-zakari wal unsa. Yaitu yang punya zakar, punya unsa, punya vagina juga, punya zakar juga. Ini model khunsa pertama. Ini enggak disebut bencong, enggak. Yaitu orang yang punya 2 alat kelamin sekaligus dalam satu tubuh. Yang model khunsa kedua, enggak punya zakar, enggak punya vagina. Lalu dia pipis namanya apa? Ada satu hukbah namanya lubang yang keluar pipis dari situ. Tapi bukan zakar, bukan vagina. Ini juga disebut khunsa. Ini hukum fikihnya ada ini nanti. Hukum mahramnya, hukum warisnya, sholatnya bagaimana. Dan ini nanti banyak pembahasannya. Dan itu belum pernah kan terbesit di depan antum khunsa dan seterusnya. Ini ada. Karena memang ini termasuk hal yang istimewa ya, jarang. Iya. Mukhannats. Nah, ini baru nih. Mukhannats adalah orang yang gak usah didefinisi, gak usah ditulis lah. Nanti antum hafal lagi ya. Mukhannats adalah yang pertama sama kedua nih. Orang yang menyerupai gerak-gerik perempuan. Pria yang menyerupai gerak-gerik perempuan secara tabi'i dari aslinya begitu. Ada nggak orang begitu? Ada. Ini termasuk mukhannats. Yang kedua, orang yang menyerupai gerak-geriknya menyerupai gerak-gerik baik suara, baik gerakan perempuan. Tapi semuanya muzakkar, dua-duanya laki-laki, murni laki-laki. Hanya yang pertama ini ngondeknya natural, yang keduanya mukhtalaq, musanna, dibuat-buat ngondeknya.
Ngondek tuh gimana ngondek kan? Gak usah diomongin ya. Iya. Kalau antum tulisnya, bahkan ada pemain bola yang kalau lari kayak gini-gini larinya. Tapi emang natural dia kayak gitu. Makanya termasuk mukhannats nomor pertama. Ada hukum fikihnya? Ya ada hukum fikihnya. Apakah dia tercela? Ya enggak, tapi wajib atasnya untuk meminimalisir atau menghilangkan hal tersebut. Iya, antum pernah dengar nggak seorang ikhwan jenggotan, tapi kalau ngomong tuh lembut dan kayak antum jadi curiga gini orang. Tapi dia emang kayak gitu orangnya. Dan emang dia nggak homo, dia normal suka dengan perempuan. Ini mukhannats nomor pertama. Ya. Tapi ada juga yang tidak homo, tidak juga suka perempuan. Ada mukhannats nomor pertama. Yang kedua yang dibuat-buat, nah ini yang di jalanan. Yang minor pakai ini mukhannats kedua, ini yang tercela ini. Apalagi kalau terbuktikan dia homo, nah ini baru nih dihukum nanti. Tapi ini fikih. Faham nggak antum? Nggak paham? Masa tetap nggak paham tentang bencong-bencong ini? Oh, ya bahasa antum mahnus. Kalau bahasa Arab Indo mahnus sebutannya. Enggak, ini bahasa fikih bukan bahasa rejal. Bahasa fikih khuntsa dan mukhannats. Oke? Mungkin sekarang antum nggak paham. Coba nanti rekaman kajian diulang lagi, nanti dengerin di YouTube Ana atau Facebook Ana, tapi jangan lupa tekan like sama subscribe. Ya. Iya, tekan lah masuk antum. Jangan numpang senyum doang di sini. Tekan like, jangan lupa like-nya lah. Karena nggak banyak yang like soalnya. Ya. Antum ulang pelajaran ini, yakin antum paham nanti. Sekarang kenapa kok belum paham? Karena mungkin ini first time. Sesuatu yang namanya first time itu nggak bisa langsung seperti orang yang sudah berpengalaman mengalaminya. Maka perlu pengulangan. Diulang lagi. Nggak paham lagi, ulang lagi. Kali ini bawa orang, pakai akun YouTube orang supaya bisa nge-like dengan akun orang lain. Biar nambah likersnya. Dengerin lagi. 3 kali makin paham. 4 kali makin paham, 5 kali mengamalkan. Jangan. Ya, sampai paham betul-betul. Diulang. Iya seperti itu. Menuntut ilmu seperti itu. Kayak kita waktu kita ulangan lah. Di SMA dulu, di SMP dulu, di kuliahan dulu. Ya kan kita ngulang-ulang. Diulang-ulang, murojaah. Ya seperti itu ilmu. Ya. Kemudian sebagian saudara kita yang belajar di Fakultas Usuluddin pernah mengabarkan kepada saya bahwa seorang pakar ahli hadis melakukan penelitian hingga 6 sampai 7 hari dengan banyak membuka buku biografi dan riwayat hidup para tokoh. Melakukan penelitian sampai 6 sampai 7 hari. Maka janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh kesungguhan yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada engkau. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian manfaatkanlah karunia Allah berupa kekuatan fikiran yang ada padamu. Dan siapkanlah anggota badan untuk belajar mendapatkan ilmu. Nanti kita udah punya kudrah, kita punya malakah, kita punya kemampuan, kita punya kepemilikan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan itu. Ulang, pelajarannya ulang. Dengan pengulangan akan terjadi itqan. Itqan itu kesempurnaan, kemutinan, ketepatan dan detail dalam memahami. Tidak sedikit di antara ahli ilmu yang telah membelanjakan harta mereka hanya untuk mendapatkan pemahaman yang mantap terhadap suatu bab ilmu yang memang sulit untuk dipahami. Nah ini ulama nih, penuntut ilmu banyak yang mereka rela untuk membelanjakan harta mereka. Urusan pakaian, urusan beli rumah, cicilan ini itu nanti insya Allah. Yang penting saya mau beli buku-buku ini dulu nih. Misal dia mau riset pembahasan tentang ini tentang khuntsa, jangan yang mukhannats, yang khuntsa aja. Ya, ini yang disebut khuntsa muskil namanya. Ada khuntsa muskil, ada khuntsa ghair muskil. Di sini ada kajian fikih enggak sih? Tapi enggak bakal nyampe bab ini, ana yakin. Ini bab nanti itu jauh. Iya. Oke, sekarang sampai mana fikihnya? Pakai kitab apa? Oh, ini mata Nabi Syuja. Baru sampai kitab apa? Taharah? Salat?
Berarti masih taharah. Ya. Awal salat. Ala kulli hal khuntha fiqih. Ini Anda berarti enggak ngajarin fikih yang diajarin ustaz lain ya. Jadi enggak masalah Anda bahas ya. Ya. Sampai mana tadi Anda? Khuntha muskil dan khuntha ghair muskil. Khuntha muskil itu berarti dia punya dua kemaluan dalam satu tubuh. Kalau yang muskil berarti bermasalah. Bermasalahnya apa? Enggak bisa dibedakan mana yang lebih dominan. Sehingga ini laki atau perempuan hukumnya kan gitu. Ada khuntha ghair muskil, yaitu yang punya dua kelamin dan tidak bermasalah karena salah satunya dominan. Misal ketika baligh atau dia keluar air mani dari mana? Oh ternyata dari yang zakar, berarti dia laki-laki. Nah ini yang khuntha ghairu muskil. Nah maka ini ada pembahasannya. Kalau misalnya seorang ahli ilmu dia, saya tuh pengen punya riset tentang ini, pengen bikin sebuah risalah dan riset tentang ini karena ternyata ditemukan di negeri saya ada beberapa orang yang terlahir dengan memiliki dua kemaluan atau tidak punya dua kemaluan. Maka saya mencari di kitab-kitab ulama dan memang banyak di beberapa kitab ulama. Maka dia pun membidik beberapa turath ulama. Beli kitab misalnya syarah kitab ini yang ada 10 jilid dan gak bisa dibeli per jilid, harus 10 jilid. Habis 2 juta. Kemudian nyari kitab lain, habis 3 juta, habis dan seterusnya. Kitab-kitab yang berupa bahas atau buhus magister atau buhus doktoral, dia beli juga. Tertumpuk kitab-kitab, dia cari cuman di pembahasan tentang apa? Tentang khuntha yang muskil atau ghair muskil. Dan seperti inilah ulama atau penuntut ilmu. Dia tidak memikirkan dia siap membelanjakan hartanya untuk mendapatkan ilmu yang dia kejar. Karena kalau misalnya antum tidak siap membelanjakan harta antum untuk ilmu yang antum kejar, maka antum belum di derajat penuntut ilmu. Antum nggak menuntut ilmu ternyata, tapi cuma penikmat ilmu. Begitu. Nah, ini juga membutuhkan apa? Membutuhkan jauh dari putus asa. Orang yang cepat putus asa, ketika nggak paham apa ya khuntha muskil, aduh nggak ngerti dah, udahlah cari yang bab lain aja, tazkiyatun nufus tentang tawakal, nikah, udah itu aja. Akhirnya begitu. Yang kadang-kadang bahkan di bab nikah, yang memang dia berkebutuhan untuk mengetahui beberapa permasalahan tentang pernikahan. Dan dia butuh. Ternyata putus asa juga, padahal dia tahu itu ada kepentingannya untuk dirinya. Misal dia sedang mengalami apa? Permasalahan yang pelik tentang perceraian. Ini sebenarnya istri saya ini hukumnya khulu. Dia gugat, misal saya, dia gugat cerai. Sebenarnya ini talak atau fasakh. Nah gitu. Talak atau fasakh. Fasakh itu pemutusan akad. Ini butuh riset lagi nih. Enaknya siapa? Sekarang gampangnya apa? Tanya Ustadz, selesai. Ustadz, afwan Ustadz. Ini maaf nih Ustadz. Istri saya gugat cerai. Khulu'. Itu sebenarnya hukumnya itu talak atau fasakh ya. Nah gitu kan. Tanya ke Ustadz. Ternyata Ustadznya juga bingung. Dan ternyata Ustadznya juga nggak tahu fasakh itu apa. Sejujurnya antum tahu nggak fasakh itu apa? Jujur aja. Nggak kan? Nggak kan? Sepakat nih nggak tahu nih. Nah, alhamdulillah. Dan antum yakin nggak atau merasa nggak? Mungkin aja Ustadz juga nggak tahu fasakh. Kalau antum nggak yakin, aneh yakin. Ada banyak, nggak banyak. Sebagian Ustadz tidak ngerti fasakh itu apa. Beneran. Kenapa? Karena tidak mau meneliti masalah-masalah yang bukan pembahasan dirinya di kajian-kajian. Faham maksud anda nggak jemaah? Misalnya gini, ada Ustadz, misalnya anda nih Hasan, fokus anda hanya di tazkiyatun nufus. Ya.
Urusan khulu, fasakh, itu bukan bidang ana. Akhirnya nggak pernah belajar itu. Ngerti maksudnya sini? Dan ana ustadznya antum. Antum punya kasus masalah khulu. Ustaz, apa Ustaz Armani? Fadl. Khulu itu sebenarnya fasakh atau tolak ya Ustaz ya? Waduh. Ya, udah terlanjur jadi ustadz saya nih, gimana ya? Enggak mau saya bilang, afwan itu kan bab fikih, ana takhusus di tazkiyatun nufus. Atau ana takhusus di akidah. Ana enggak bisa jawab. Enggak enak bilang gitu. Ya. Apa efeknya di sini? Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Atau kalau mau dia enggak kejar gengsi, dia bilang, afwan ana tidak tahu. Itu lebih baik. Hanya saja kita pelajari di sini, ikhwan. Orang yang sudah berilmu pun kadang nggak mau mengejar ilmu yang dia tuh penting untuk mengetahuinya. Kadang orang berilmu pun itu nggak mau mengejar ilmu yang sebenarnya dia penting untuk mengetahuinya, karena umat juga berkepentingan untuk mengetahuinya. Tapi karena merasa bukan bidangnya, dia nggak mau tahu. Apalagi kalau orang awam. Nah, di sini teman-teman sekalian, spirit dan semangat untuk menuntut ilmu dan menggapai ilmu apapun itu yang bermanfaat, di sini penting untuk ditanamkan. Sehingga tumbuh jiwa untuk selalu semangat menuntut ilmu dan tidak mudah putus asa. Harapannya nggak rendah. Nggak dikit-dikit, ini bukan bidang saya, udah nggak usah. Ini bukan, nggak, jangan gitu. Ilmu agama ini pada asalnya bukan bidang-bidangan. Nah, kan apa yang bermanfaat buat antum, yang bisa berbuah amal, ambil itu. Kalau misalnya sekarang antum punya kasus di rumah tangga, contoh masalah kalimat talak, banyak ini ikhwan pengajian kita yang jahil masalah kalimat talak sejujurnya, nggak bisa membedakan mana talak yang sharih, mana talak kalimat talak yang tidak sharih, yang strike langsung dengan yang tidak strike, dan apa hukum di balik itu semua. Bahkan sebagian dari yang masuk bermasalah itu ke ana gitu, maksudnya laporan ke ana, laporkan misalnya suaminya itu berkali-kali, Ustaz, dia bilang, udah kalau gitu kita putus aja. Itu ada beberapa ikhwan itu ngomong kayak gitu ke istri dengan mudah, udah kalau gitu kita putus aja. Ini kalimat apa kira-kira menurut antum? Ancaman atau talak? Bisa ancam, bisa talak. Tapi oke, ya udah kita putus aja. Ini memang bisa ngancam, tapi bisa juga talak, Pak. Tapi habis itu masih terus bersama. Enggak ada pikiran ini talak atau enggak, karena pikiran. Dan itu terjadi. Ada perempuan itu bilang, ini Ustaz, beliau itu udah nggak kehitung berapa kali ngomong gitu ke saya. Masya Allah, udah ngaji belum bu orangnya? Udah ngaji, Ustaz. Inilah. Apa karena ngaji tauhid mulu, nggak mau ngaji fikih, jadinya kayak gini. Jadi nggak paham akhirnya. Dan mungkin karena merasa nggak berkepentingan, nggak mau paham. Ini dia masalah di banyak dari kita. Nggak merasa berkepentingan, maka nggak mau paham. Padahal justru penting. Sekarang kita menikah, alhamdulillah, punya rumah tangga dan seterusnya. Antum jawab masing-masing sendiri, jawab sendiri. Secara jujur. Apakah selama ini antum mendengarkan kajian rutin yang mapan dan betul-betul detail mengenai hukum-hukum fikih nikah? Sejujurnya, Pak. Ikhwan. Kajian rutin detail, baik antum dengar online atau simak langsung depan ustadznya, yaitu yang rutin membahas detail masalah-masalah pernikahan dan isi dari pernikahan, konsekuensinya berupa talak raj'i, talak bid'i, talak sunni dan seterusnya. Sejujurnya antum pernah belajar itu enggak? Secara komprehensif. Sepakatin dulu jawabnya, iya atau tidak? Jujur aja, Pak. Tidak kan? Kira-kira antum berkepentingan enggak di situ, jemaah? Pertanyaannya, kenapa enggak belajar? Itu pertanyaannya. Kalau dibilang susah, Ustaz, ini masuk ke bab ini, antum putus asa duluan. Kalau antum bilang insya Allah enggak, Ustaz, insya Allah enggak, bener.
Iya benar, insya Allah enggak talak, benar ya. Insya Allah enggak talak. Tapi kalau terjadi gimana? Dan kalau ternyata terjadi pada anak antum atau mungkin saudara antum, siapa yang bilang nanti? Siapa yang menasihatinya? Siapa yang menjadi rujukan untuk keluarga kita? Apa nunggu ahli bid'ah kemudian yang jadi juru bicara hukum fikihnya? Ini. Maka kita punya beban di sini, ahlus sunnah. Carilah ilmu. Fahamilah baik-baik. Jangan putus asa. Walaupun bukan ustadz, nggak harus jadi ustadz. Kalaupun jadi ustadz, minimal ustadz keluarga dah minimal. Terangkan ke keluarga hukumnya ini. Kalau emang nggak paham, tanya ustadz. Terus terangkan ke mereka. Jangan kemudian, dasar anak nggak punya kepentingan di masalah ini. Talak insya Allah nggak bakal talak istri anak. Ya ngomong gitu bagus. Cuman menjadikan alasan untuk tidak belajar, tidak benar. Tidak benar. Sama kayak misalnya, Ustaz, anak kayaknya nggak perlu belajar fikih jenazah deh. Kenapa? Kan nanti yang ngurus jenazah bukan anak. Anak mah mati-mati aja, Ustaz. Kan yang ngurus jenazah nanti DKM, panitia, teman-teman SS gitu. Gitu nggak? Gaya berpikirnya gitu nggak, teman-teman? Ya jangan gitu, ya kan ya? Kan ada lah, nanti juga ada panitia yang ngurus jenazah. Dan juga pas anak mati kan insya Allah anak nggak mati kubur dewe, enggak, Ustaz. Ntar ada yang nguburin, ada yang prosesin gitu. Jadi anak nggak perlu belajar. Nah, jangan gitu. Berpikirin nggak gitu. Jangan Ustaz, anak pikir jenazah kayak susah Ustaz. Kenapa susahnya? Anak takutnya kalau anak ke bawah nanti ke liang, nurunin mayitnya, anak nggak bisa naik lagi nanti. Antum tak khayalnya kok ke situ. Coba dong. Itu alasan atau apa itu? Karena jika salah seorang tidak sedikit di antara ahli ilmu telah belanjakan harta untuk mendapatkan pemahaman yang mantap terhadap suatu bab ilmu yang memang baginya sulit dipahami, tapi dia rela untuk belanjakan itu dan bernilai buat dia. Karenanya jika salah seorang dari kita telah selesai dari menghadiri majelis ilmu, namun masih tidak memahami terhadap suatu permasalahan atau pembahasan, maka bukanlah merupakan suatu aib untuk bertanya kembali ke guru, sekalipun berkali-kali. Atau bisa juga saling berdiskusi dengan teman-temannya seputar pelajaran yang telah disampaikan. Mudzakarah sama teman-temannya. Biarin teman-temannya bilang, antum bahlul banget sih, nggak itu aja nggak tahu, biarin. Karena emang bahlul beneran, ya udah, emang mereka berkata benar kok, ya udah, belajar. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Yang mana Rabi' itu murid biasa, ini kajian murid biasa. Imam Syafi'i ngajar. Itu sampai diulang 20 kali sama di majelis, diulang 20 kali di majelis. Atau lebih dari 20, anda lupa riwayatnya gimana. Itu diulang, tetap belum paham. Murid-murid lainnya paham semua. Ini kalau ada di santri-santri kayak gini nih. Ada satu ikhwan, Ustaz Afwan nggak paham Ustaz, padahal gampang. Ana ulangi lah ya. Ana jelasin. Udah paham? Afwan belum Ustaz. Ana ulangi lagi. Udah paham antum? Mulai raut wajahnya udah auranya udah merah. Iya, udah merah. Nunggu hitam dikit lagi nih, level 5 nih pedesnya nih. Antum udah paham belum? Belum paham antum. Sekarang pilih. Antum yang keluar atau ana yang pulang? Kalau guru sekarang kan susah kayak gitu. Ini Imam Syafi'i jelasin sampai berapa puluh kali. Belum paham juga, akhirnya lesu itu Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Akhirnya dia pulang. Setelah selesai kajian, Imam Syafi'i manggil dia. Udah, murid khusus. Diajarin. Berulang-ulang. Sabar Imam Syafi'i sampai paham. Yang akhirnya kemudian pada waktunya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi menjadi seorang pembela madhab Syafi'i, maksudnya yang meneruskan kitab-kitab Syafi'i dan Imam Syafi'i rahimahullah dan juga fikihnya, perawi fikihnya, menjadi murid yang berprestasi dan unggulan alhamdulillah. Jadi enggak give up. Memang itu beliau mulai give up, udah mulai mundur deh, akhirnya keluar dari majelis karena saking malunya. Ya enggak ada orang kayak gitu zaman sekarang ya kawan. Dalam satu majelis sama teman-temannya dia diulangin 20 kali buat dia sendiri, masih belum paham. Itu kan yang dongkol bukan gurunya aja itu. Semesta alam dongkol sama dia. Ya kan? Semesta alam mungkin dongkol, ini orang nih bahlul banget sih. Sampai jin-jinnya aja yang paham, jinnya paham. Dianya doang yang enggak paham.
Akhirnya kemudian ya nggak ada di zaman sekarang yang mungkin serendah itu IQ-nya. Tapi lihat Rabi bin Sulaiman Al-Muradi walaupun diajarin kemudian sama Imam Syafi'i secara private, akhirnya berhasil beliau memahami masalah tersebut. Alhamdulillah. Ya. Azan jam berapa ya, kawan? Udah azan belum? Tiga menit, 2 menit, 3 menit lagi insyaallah. Baik, di sini lihat dikatakan karena bisa jadi ada di antara para penuntut ilmu yang hadir itu diberikan karunia oleh Allah Ta'ala berupa pemahaman yang baik. Maka janganlah Anda malu untuk bertanya sebagaimana keadaan sebagian orang yang terperdaya oleh iblis sehingga mereka enggan untuk bertanya kepada kawannya atau merasa gengsi untuk bertanya kepada orang yang lebih muda darinya. Karena bisa jadi mereka lebih paham daripada dirinya terhadap permasalahan yang disampaikan oleh guru. Kadang-kadang yang lebih muda bisa lebih paham karena yang lebih muda ini mungkin pikirannya lebih sedikit. Lebih kosong pikirannya. Jadi lebih mudah untuk meresap atau menerima ilmu. Kalau yang mungkin agak tuaan itu udah banyak pikiran. Ya, pikiran anak lah, pikiran istri lah, pikiran istri yang belum menjadi istri lah. Kemudian pikiran tetangga lah, pekerjaan, duit, SPP, belum pikiran akhirat, pikiran termati di mana dan seru banyak. Banyak pikiran sehingga kadang-kadang untuk masuk itu kadang-kadang agak ketutup pintunya. Nggak paham. Minta apa yang mudaan. Akhi, tolong ajarin andong tadi Ustadz ngomong apa. Ternyata nggak paham juga. Cari yang paham. Yang muda, oh gini Pak, jadi gini. Oh gitu, Masya Allah, jazakallah khair. Akhirnya paham. Ya, maka bertanyalah padanya dan buanglah kesombongan. Serta tinggalkan perasaan malu yang dibuat-buat titik ya, dibuat-buat. Jangan tinggalkan perasaan malu yang dibuat-buat. Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang malu dan sombong tidak akan mau belajar. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu satu mustahin pemalu dan yang kedua mustakbir. Pemalu dan yang kedua sombong. Yang pemalu enggak mau belajar, yang sombong juga tidak mau belajar. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Baik, kita lanjut sedikit insyaallah ikhwan. Ini karena sekarang malamnya lebih malam. Gimana itu malamnya? Isyaknya lebih naik, jadi memang kita pendek aja untuk setelah adzan ya, supaya antum tidak kemalaman pulangnya ya. Sebenarnya Anas yang harusnya lebih diperhatikan karena lebih jauh. Iya. Baik, lanjut sedikit ya, kawan. Jadi tadi faedahnya orang yang tidak mau belajar itu biasanya adalah dua orang. Imma dia karena malu, imma dia karena sombong. Ya, karena malu kadang-kadang kan merasa terlalu muda misalnya. Sombong karena merasa dia sudah senior atau tua dan seterusnya sehingga nggak mau belajar. Boleh jadi setan datang kepada salah seorang di antara kita untuk membisikinya. Bukan boleh jadi ya, memang sangat mungkin dan itu terjadi pada setiap dari kita. Ketika dia melihat seseorang yang lebih muda darinya, namun dia memiliki pemahaman yang baik seputar permasalahan agama. Sementara dirinya belum memahami masalah tersebut. Lalu demi rasa sombong dan gengsi, dia tidak mau bertanya. Tidak mau mengambil faedah dari saudaranya lebih muda. Karena dia khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa fulan telah bertanya kepada fulan. Maksudnya, fulan udah tua tapi bertanya kepada ustadz yang lebih muda dan seterusnya. Hal ini tidak diragukan merupakan bentuk dari tipu daya iblis. Dan ini kadang terjadi pada sebagian ikhwan yang meremehkan beberapa ustadz yang mereka anggap disebut ustadz muda. Karena mereka remehkan beberapa ikhwan kita. Kalau memang fadl, misalnya alasannya adalah
misal ada alasan Anda tidak mau berguru kecuali kepada ustadz yang usianya di atas 40. Tafadhal. Tapi jangan sekali-kali membarometerkan bahwasanya kalau ustadz sudah di atas usia 40 itu pasti benar. Enggak mesti. Dan ketika ada pendapat ustadz di atas 40 usianya dan ustadz yang di bawah 40, maka pasti ustadz yang di bawah 40 ini pasti dengan hawa nafsu atau karena kecerobohannya. Ini belum tentu. Kita ini manhaj salaf ini enggak seperti itu caranya dalam menimbang ilmu. Tapi lihat dalilnya. Itu yang pertama. Kedua, lihat istidlalnya, yaitu thariqah atau metodologi mengambil faedah dari dalil tersebut. Karena boleh jadi berdalil bahkan lebih keras misalnya. Masya Allah, dalilnya Masya Allah ada, hadisnya sahih. Tetapi tidak matching dengan maksud atau tidak matching dengan kasus. Kadang begitu. Dan ada beberapa contoh. Misal, ini kan baju batik ya. Baju batik. Misalnya, apa hukum memakai baju batik? Misal saja, ini nggak terjadi insya Allah. Ternyata ustadz yang dianggap mungkin yang dibarometerkan ustadz tua atau di atas 40 bilang haram memakai baju batik. Misal saja, yang di bawah 40 bilang halal memakai baju batik. Ya. Kemudian yang mengharamkan walaupun mungkin berusia lebih senior atau menuntut ilmu lebih lama bilang, kenapa haram pakai baju batik? Karena baju batik merupakan sisi tasyabuh dengan orang-orang kufar. Yang mana baju batik ini pada asalnya dulu baju batik itu untuk apa ya? Gambar-gambarnya untuk apa? Penghambaan kepada hyang, yaitu Tuhan versi orang-orang animisme. Itu sebenarnya gitu batik itu dulunya. Iya, memang benar. Ya. Jadi itu batik dulunya seperti itu. Dan sebagian motif-motifnya itu memiliki filosofi itu. Oke, itu dalilnya. Maka kita tidak boleh bertasyabuh dengan nenek moyang kita yang dulu bikin batik untuk hal-hal seperti itu. Taib, itu dalil. Kemudian yang menghalalkan adalah bahwasanya asal dari pakaian itu hukumnya adalah halal. Dan tidak ada pelanggaran syariat di situ. Taib. Menurut antum mana? Sekarang kalau antum mau hanya membutakan diri, pokoknya yang benar yang di atas 40 lah pokoknya. Maka antum akan pilih dengan yang apa? Haram, apapun dalilnya. Pokoknya pilih yang tua aja. Pasti benar. Yang muda pasti dengan hawa nafsu gitu. Atau tergesa-gesa dalam menghukumi. Ini bukanlah thariqah salafiyah dalam menilai hukum. Karena ilmu ini la yu'rafu birrijal. Ilmu ini tidak dikenal hanya sebatas dengan karena fulan yang ngomong, enggak. Tapi lihat, benar enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Taib, dalilnya ada sekarang, tapi kena enggak dalilnya dengan kasusnya gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah batik-batik sekarang pembuatnya dan yang membelinya itu menunjukkan batik itu untuk pengkultusan kepada yang kuasa, maksudnya dewa-dewa itu? Enggak kan? Antum pakai batik itu karena apa? Oh, ya udah. Jawabannya karena dikasih. Ya, bagus sih, jujur sih. Ya, alhamdulillah. Antum pakai baju batik itu karena apa? Karena dikasih. Ya khalas, kan nggak ada sisi menyembah dewa fulan atau nggak ada. Tahu nggak filosofis baju batik tersebut? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu juga. Bodoh amat kan? Iya, mau apapun motifnya selama bukan makhluk hidup yang terang jelas kepalanya, kan gitu. Ya, gitu. Ya. Maka ini lihat di sini. Kita melihat dari apa? Dalilnya, kemudian benar gak menempatkan dalilnya pada kasus itu. Karena jangan sampai ia pakai dalil dan ngotot dengan dalil tapi ternyata nggak kena dengan kasusnya. Ini thalibul ilm ini seperti itu. Ya, jangan kemudian kita hanya ikut, yang penting ikut beliau, pokoknya ikut beliau insyaallah selamat. Ya, selamat dari celaan orang-orang semisal antum. Tapi nanti di akhirat akan ditanya kenapa antum mengikuti itu padahal dalilnya berseberangan dengan kenyataan. Begitu, ya.
Enggak apa-apa, antum pakai aja itu enggak apa-apa. Nah, jangan dilepas, enggak, pakai aja. Halal. Iya, insyaallah halal. Namun bagaimana dengan misalnya batiknya ada gambar burung dengan kepalanya, manuk dengan kepalanya, bahkan kadang-kadang banteng atau kerbau atau ikan misalnya. Apa hukumnya kemudian? Halal atau haram? Kenapa haram? Karena makhluk hidup. Gimana kalau misalnya dengan pampers anak antum beli, buat pampers anak antum, ada gambar makhluk hidup enggak? Selalu ada. Halal atau haram? Bingung kan? Bingung kan? Ada dalil enggak yang haramin? Ada dalil yang haramin karena surah gambar. Tetapi di sini lihat, dalil ada. Dilaknatnya penggambar dan surah ada dalilnya. Tapi juga harus dilihat dengan konteks waqi' dari kasus yang sedang antum hadapi. Sekarang pampers itu dibeli karena pampersnya atau karena ada gambarnya. Nah, kemudian batik yang ada gambar wayang kadang-kadang dibeli karena gambarnya atau karena yang penting batik. Biasanya karena gambarnya, ya kan ya? Dan kita tahu itu gambar jelas. Maka berarti ini gambar dalam batik merupakan sesuatu esensi dari batik itu. Sedangkan pampers nggak pakai kan? Nggak usah dibuka apa, nggak usah. Sedangkan yang ada di situ, yang pampers itu cuma pernak-pernik, takmilat gitu loh, supaya nggak ngebosenin gitu loh. Tapi itu bukan esensi dari pampers, ingat? Nggak ada beda kan pampers yang karena dia pampers pakai gambar berarti ini lebih magnificent misalnya. Enggak. Sama aja, berarti bukan sesuatu esensial. Tapi kalau misalnya baju batik ada gambar burungnya, mesti menambah esensinya ini. Ini esensialnya ada nih di gambar. Maka ini hukumnya beda. Benar, Allah melaknat para pelukis musawir ya, yang makhluk hidup iya. Gitu ya. Nah, di sini pahami ikhwas sekalian. Ya, dari dalilnya dan dari istidlalnya. Ya, jadi jangan berpatuk hanya karena fulan ngomong gini harus ikut. Karena kalau nggak ikut, antum nanti dikira antum nggak ikut dengan ustadz kibar misalnya. Antum nanti dikira antum menyendiri atau kita itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kata sebagian pihak harusnya merdeka dalam berpemikiran, yaitu merdeka dengan diikat dengan dalil, bukan merdeka tapi diikat dengan ta'assub fanatisme enggak. Diikat dengan dalil kita itu, dengan dalil. Ya, tapi tentu kita menjaga adab terhadap orang-orang yang tentu lebih tua daripada kita. Ya, seperti itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.